Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi ya. Kita masih di kuliah pengantar persamaan diferensial. Ya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa orde 2 linear. Nah, agenda kita adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu PDB orde 2 linear secara umum, kemudian nanti kita persempit ruang pembahasan kita hanya pada PDB orde 2 linear dengan koefisien konstan. Ya, nah untuk jenis PDB yang seperti ini kita akan membahas dua hal, yaitu untuk yang jenisnya homogen dan yang non homogen. Ya, kita mulai dengan yang pertama. Ya, jadi secara umum sebetulnya kalau kita mempunyai PDB orde 2, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi suatu fungsi yang bergantung kepada variabel terikat X, ya, X aksen sampai dengan X double aksen. Karena kita bicara tentang PDB orde 2, dalam hal ini variabel terikatnya adalah X dan variabel bebasnya di sini adalah T. Jadi suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel bebas, variabel terikat, dan turunannya sampai dengan turunan orde 2. Tuh. Nah, ini sangat umum ya, bisa linear, bisa non-linear. Namun yang dibahas dalam perkuliahan ini hanya persamaan diferensial biasa orde 2 yang linear. Tuh. Jadi ini bentuk yang sangat umum, yang kita bahas lebih khusus lagi, yaitu yang linear. Sehingga kalau linear kan tidak boleh ada perkalian antara variabel terikat dengan variabel terikat, atau variabel terikat dengan turunannya, ya, atau variabel turunannya dengan turunannya. Gitu. Ya, sehingga bentuk umumnya akan menjadi seperti ini. Ya, dalam hal ini saya ulang lagi, variabel terikatnya adalah X, ya, kemudian variabel bebasnya adalah T. Ya, dan di sini AT, BT, dan CT disebut sebagai koefisien dari persamaan diferensial biasa. Nah, untuk bentuk yang ini bentuk yang linear, namun masih umum juga karena di sini AT, BT, dan CT-nya masih berupa fungsi dari variabel bebas T. Ya, tentu saja di sini dengan syarat koefisien untuk yang turunan kedua tidak boleh 0 ya, karena kita membicarakan PDB yang orde 2. Sebab kalau AT-nya 0 nanti ya menjadi PD orde 1. Ya, nah jika RT-nya di sini 0, maka kita peroleh PDB orde 2 yang linear dan homogen. Ya kan? Saya kira ini jelas. Nah, lebih khusus lagi ya yang akan kita bahas di sini adalah bentuk yang seperti ini ya. Namun di sini AT, BT, dan CT-nya bukan lagi merupakan fungsi dari T, melainkan berupa konstanta. Ya, jadi di sini A, B, dan C adalah konstanta. Itu sebabnya kita mempunyai PDB orde 2 linear ya dengan koefisien konstan. Itu nanti saya singkat dengan apa ini PDB O2L KK gitu. Ya, jadi kalau ada singkatan PDB O2LKK artinya PDB orde 2 linear dengan koefisien konstan. Ya, karena terlalu panjang nanti saya singkat gitu. Jadi yang akan kita bahas adalah ini ya, persamaan 1. Ya, secara umum yang akan kita selesaikan adalah persamaan ini ya. Jadi yang akan kita cari adalah X sebagai fungsi dari T nantinya. Ya, nah sebelum kita membahas yang bentuk yang secara umum ini ya, kita akan bahas dulu yang bentuk yang homogen, yaitu ketika apa? Ketika RT-nya sama dengan 0. Ya, jadi dalam video ini saya akan hanya membahas sampai yang homogen, kemudian nanti pada video berikutnya saya akan membahas sampai dengan yang non homogen gitu. Ya. Karena nanti yang bentuk yang non homogen ini akan bergantung kepada bentuk solusi persamaan yang homogen. Makanya yang saya bicarakan yang homogen terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke yang bentuk yang homogen ya. Jadi PDB orde 2 linear koefisien konstan homogen ya. PDBO 2L KKH gitu singkatannya ya. Nah, jadi bentuk umumnya kan jadi seperti ini ya, karena tadi RT-nya di sini 0. Nah, pada PDB yang linear dan homogen ya selalu berlaku sifat
superposisi atau prinsip superposisi. Ya, jadi prinsip superposisi ini bunyinya bagaimana? Jadi kalau misalkan saya punya dua buah solusi persamaan dua ini, ya, jadi kalau saya berhasil mendapatkan dua solusi untuk persamaan dua ini, maka kombinasi linear dari solusi-solusi itu akan membentuk solusi baru, gitu. Ya, jadi secara umum nanti kita akan memperoleh seperti ini, kombinasi linear dari dua buah solusi yang sudah kita peroleh. Nah, buktinya tidak sulit, kita hanya memanfaatkan sifat linear dan homogen saja. Ya, jadi buktinya mudah karena X1 dan X2 ini adalah solusi dari PDB ini ya, dua ya, maka pasti X1 dan X2 memenuhi persamaan ini. Artinya apa? Artinya seperti ini kan, AX1 double aksen ditambah BX1 aksen ditambah CX1 pasti harus sama dengan 0. Demikian juga untuk yang X2. Nah, sekarang yang harus kita buktikan adalah bahwa bentuk ini, ya bentuk kombinasi linear antara X1 dan X2, yaitu ini ya, C1X1 ditambah C2X2, ini juga merupakan solusi. Berarti bagaimana membuktikannya? Berarti ini ya, XT yang sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ini harus memenuhi persamaan 2. Ya, jadi kita usahakan ini kita substitusikan di sini, kemudian nanti hasilnya harus sama dengan 0 gitu. Ya, jadi mari kita substitusikan. Ya, jadi kita substitusikan, ya, kita substitusikan di sini ya. Nah, ini akan kita buktikan ini sama dengan 0 dengan memanfaatkan yang tadi kan, ya. Jadi karena tadi X1 dan X2 merupakan solusi, maka kalau kita masukkan X yang merupakan C1X1 ditambah C2X2 ini kita masukkan ke sini, nanti harus sama dengan 0 kan ya. Jadi ini kita masukkan X yang merupakan kombinasi linear dari X1 dan X2. Kita masukkan ke X ini. Gitu. Nah, kemudian kita gunakan sifat yang tadi ya, kita gunakan sifat apa namanya ini? Jadi ini sifat kelinearan dari turunan, ya kan? Kelinearan dari turunan. Jadi turunan dari kombinasi linear adalah kombinasi linear dari turunan, ya. Dan ini kita berlakukan di setiap suku ini. Nah, kemudian kita juga punya sifat linear dari turunan, ya. Jadi di sini C1-nya boleh bertukar tempat dengan ini A, ya. C2 bisa bertukar tempat dengan A, ya. Kemudian ini bisa kita atur sedemikian rupa sehingga dengan menggunakan sifat linear dari turunan, ya, maka ini bisa kita atur demikian rupa sehingga C1 dan C2 ini terpisah begitu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kita mendapatkan bentuk ini kan, ya. Bentuk ini, ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa X1 dan X2 adalah solusi dari PDB yang homogen, ya, maka pasti ini hasilnya adalah 0 dan ini juga hasilnya sama dengan 0. Akibatnya kita punya C1 kali 0 ditambah C2 kali 0 hasilnya akan sama dengan 0. Jadi sudah terbukti bahwa AX double aksen ditambah BX aksen ditambah CX dengan X sama dengan ini ya, itu hasilnya sama dengan 0. Akibatnya telah terbukti bahwa kombinasi linear ini merupakan solusi dari PDB yang homogen. Ya, PDB linear, koefisien konstan dan homogen. Gitu. Ya. Nah, ini akan kita gunakan ya untuk menentukan solusi. Jadi kita perkenalkan istilah solusi basis. Nah, kalau kita mempunyai PDB order 2 linear yang homogen, ya, maka kita akan mempunyai ini ya, kita akan mencari dua buah solusi ya yang bersifat real. Jadi solusi-solusi ini harus solusi real karena PDB kita adalah PDB yang memerlukan solusi yang real gitu ya. Jadi solusi-solusi ini harus real dan bebas linear. Ya, nah, kedua solusi ini yang real dan bebas linear ini akan membentuk himpunan solusi real dari PDB homogen kita yang kita simbolkan dengan ini. Jadi kumpulan dari solusi-solusi yang real dan bebas linear ya, itu dibangun oleh dua buah solusi ini. Ya, dibangun oleh dua buah solusi ini dan kedua solusi ini akan menjadi solusi basis ya karena dia bebas
linear. Ya, jadi omega ini kita sebut sebagai ruang solusi PDB homogen linear tadi. Ya, dan kita akan menentukan solusi basis ini. Ya, artinya apa? Kalau kita berhasil menentukan X1 dan X2 ini, maka kita akan dapat menentukan ruang solusi. Ya, dengan perkataan lain, kita akan memperoleh solusi umum dari PDB orde 2 homogen linear kita. Ya, jadi tujuan kita sekarang adalah ini. Kalau kita berhasil memperoleh solusi basis, ya, maka kita akan berhasil memperoleh solusi umumnya. Gitu. Jadi bagaimana strategi untuk memperoleh solusi basis? Ya, jadi kalau ini orde 2 kita akan mempunyai dua buah solusi basis. Jadi ruang ini berdimensi 2 gitu. Ya, kalau kita bicara tentang ruang vektor. Gitu. Jadi sekarang kita harus mempelajari bagaimana teknik menentukan solusi basis tadi. Ya. Jadi kita andaikan ya, solusi basis itu dengan suatu ansat ya. Ansat itu adalah solusi coba-coba ya, dengan suatu ansat yang berupa fungsi eksponen yaitu E pangkat lambda T. Jadi dimisalkan solusi basis itu sebagai E pangkat lambda T. Nah, agar solusi ini memenuhi persamaan linear homogen tadi, ya maka ini kita substitusikan kan ya, kita substitusikan ke persamaan yang homogen ini, ya. Nah, untuk dapat disubstitusikan ke sini kan kita membutuhkan turunan pertama, turunan kedua dan fungsi itu sendiri. Fungsinya ini, ya kan? Jadi kita masukkan ke persamaan ini, ya. Nah, ya ini seharusnya X ya. Jadi ini harusnya X, tapi Y juga tidak apa-apa ya. Ini harusnya AX double aksen. Tadi persamaan kita kan dalam X ya, AX double aksen plus BX aksen plus CX ya. Jadi secara umum boleh saja kita sebut seperti ini. AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Kemudian nanti X menggantikan ini Y. Ya, jadi kita memerlukan turunan pertama dan turunan kedua. Mudah ya, turunan pertama dari fungsi eksponen kan tinggal ini ya, lambda kali E pangkat lambda T. Dan turunan keduanya berarti lambda dikalikan lambda, jadi lambda kuadrat. Kemudian ini kita substitusikan ke sini. Ya, ke sini maka kita punya A kali lambda kuadrat, E pangkat ya, ditambah B, ya, kali lambda E pangkat lambda T, ditambah C kali Y ini. Ya, nah, karena E pangkat lambda T, fungsi eksponen, tidak pernah 0, ya maka kita boleh bagi persamaan ini dengan E pangkat lambda T. Ya, sehingga kita peroleh apa? A lambda kuadrat ditambah B lambda plus C. Karena dibagi dengan ini kan, ini hilang semua. Jadi kita peroleh persamaan 3 ini. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik untuk PDB orde 2 linear homogen kita. Gitu. Ya, jadi apa? Kalau kita berhasil menentukan lambda, maka kita berhasil menentukan X. Nah, sekarang kita akhirnya bertemu dengan suatu persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Ya, kita punya bentuk persamaan kuadrat dalam lambda. Ya, nah, jadi kalau kita memiliki persamaan kuadrat seperti ini, kita tahu bahwa solusinya paling banyak ada 2. Ya, nah itu nanti tergantung kepada apa? Tergantung kepada diskriminan dari persamaan kuadrat ini kan. Ya, jadi kalau diskriminannya positif, kita akan memperoleh betul-betul 2 buah solusi real, lambda 1 dan lambda 2 yang berbeda. Sehingga kita langsung mendapatkan X1 sama dengan E pangkat lambda 1T. Dan X2 sama dengan E pangkat lambda 2T. Jadi banyaknya X ini bergantung kepada lambda yang kita peroleh dari sini. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, kita hanya memiliki 1 buah lambda. Nah, nanti kita harus atur strategi bagaimana caranya mendapatkan solusi yang kedua. Karena tadi ruang basis untuk PDB orde 2, ya, ruang basis, solusi, ya, ruang solusi ini dibangun oleh 2 buah solusi basis. Sehingga kalau nanti kita hanya memperoleh 1 solusi, maka kita harus mencari solusi basis yang kedua. Gitu. Ya. Jadi kita lihat per kasus ya. Ya, kita lihat per kasus ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan diskriminannya. Ya, diskriminannya positif, diskriminannya 0 dan diskriminan negatif. Nanti kalau diskriminannya negatif kita akan peroleh solusi kompleks. Nah, itu nanti padahal kita menginginkan solusi yang
real. Jadi nanti bagaimana kita mencari solusi real? Ya, kita mulai dengan untuk yang paling mudah, yaitu kalau diskriminannya positif. Kalau diskriminannya positif, maka kita akan peroleh langsung dua buah lambda real yang berbeda, yaitu lambda 1 dan lambda 2 yang tidak sama gitu ya. Mereka berlainan. Sehingga langsung kita peroleh dua buah solusi basis. Ya, E pangkat lambda 1T kita sebut X1, kemudian X2 itu adalah E pangkat lambda 2T. Nah, sekali lagi dengan prinsip superposisi tadi, kalau saya sudah memiliki dua buah solusi, maka kombinasi linear dari kedua solusi ini akan membentuk solusi umum. Gitu ya, yang merupakan bagian dari ruang solusi tadi. Jadi untuk kasus diskriminan positif itu langsung kita peroleh solusi umum yang mudah seperti ini. Ya, nah sekarang kalau diskriminannya sama dengan 0, ya, kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti kita akan peroleh akar kembar. Kita hanya memperoleh satu akar saja, sehingga hanya diperoleh satu solusi basis, ya kan? Yaitu apa? Satu ini kan, E pangkat lambda T saja. Jadi kita tidak bedakan lambda 1 dan lambda 2, karena kita hanya memperoleh satu solusi, satu nilai lambda. Ya, kita hanya memperoleh satu solusi saja. Nah, agar diperoleh solusi lain yang bebas linear terhadap X1, maka kita ambil X2 itu adalah T E pangkat lambda T. Gitu. Sehingga solusi umum untuk PDB linear homogen tadi ya, PDB orde 2 linear homogen tadi adalah ini. Ini adalah X1, ini adalah X2. Jadi gampangnya kalau kalian menghadapi akar real kembar, maka untuk solusi yang kedua, kalikanlah solusi yang pertama ini dengan T. Itu. Jadi ini untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang ketiga, itu ketika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka kita peroleh akar kompleks ya, alfa plus minus I beta. Ya, untuk lambda 1 ya. Jadi kita lihat lambda 1 yang alfa plus I beta, kita akan peroleh seperti ini ya. X sama dengan E pangkat lambda T. Nah, lambdanya kita isi dengan alfa plus I beta. Nah, dengan menggunakan sifat eksponen ya, maka kita punya E pangkat alfa T gitu kan ya, dikalikan E pangkat I beta T. Ya, atau E pangkat beta T I. Ya, nah dari kuliah fungsi kompleks ya, kita tahu bahwa E pangkat I beta T bisa kita nyatakan sebagai ini kan, cis kalian sebut ya, cos beta T ditambah I sin beta T. Nah, berarti kan kita memperoleh solusi yang bernilai kompleks ya. Ya kan? Karena di sini ada bagian imajiner ya. Nah, agar kita memperoleh solusi real, yang kita inginkan nanti solusi real ya, kita gunakan teorema berikut. Ya, teorema berikut sederhana ya. Jadi jika kalian punya solusi yang bentuknya kompleks begini, ya, untuk PDB kita, PDB yang linear dan homogen tadi, orde 2 ya, maka bagian real dan bagian imajinernya, jadi bagian realnya kan real. UT ini kan fungsi real ya, VT ini juga fungsi real. Ya, jadi UT dan VT itu juga pasti juga merupakan solusi dari PDB orde 2 linear homogen kita. Nah, membuktikannya mudah sekali ya. Jadi kita berangkat dari Z ini adalah solusi. Kalau ini solusi, maka pasti memenuhi persamaan orde 2 yang linear homogen tadi kan. Ya, kemudian kita manfaatkan nanti sifat dari kesamaan dua buah bilangan kompleks ya. Jadi tadi Z-nya kita isi ke sini. Ya, kemudian apa? Sekali lagi dengan menggunakan sifat linear dari turunan, ya, maka turunannya ini bisa masuk ya ke dalam kurung, ya. Kemudian juga menggunakan sifat linear, A-nya ini bisa masuk juga ke dalam kurung ya, B-nya juga begitu. Kemudian kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan yang bagian real dari persamaan ini dan bagian imajiner. Nah, kita punya suatu bilangan kompleks ya di sini ya. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Ya, kalau saya punya suatu bilangan kompleks yang hasilnya sama dengan 0, maka berarti apa? Bagian realnya 0 dan bagian imajinernya juga 0 kan? Ya, ini sifat kesamaan dua buah bilangan kompleks. Ya kan? Jadi kita peroleh yang ini 0, ya, kemudian yang ini juga 0. Nah, berarti apa?
karena ini memenuhi persamaan orde 2 linear homogen, maka U adalah solusi. Ya kan? Demikian juga dengan V. Berarti sudah terbukti ya bahwa U dan V masing-masing merupakan solusi yang merupakan solusi real ya. Jadi U dan V ini kan masing-masing adalah fungsi real. Nah, sekarang kita terapkan ya, kita terapkan kepada solusi real, solusi kompleks yang sudah kita peroleh tadi. Tadi kan kita peroleh solusinya seperti ini ya. Ya, kita peroleh solusinya seperti ini kalau E pangkat alfa T-nya tadi kita masukkan ke dalam kurung ya. Seperti ini. Berarti ini bagian realnya atau U kita sebut. Kemudian yang E pangkat alfa T sin beta T ini juga suatu fungsi real. E pangkat alfa T sin beta T ini suatu fungsi real yang kita sebut sebagai V. Ya, nah dengan teorema yang tadi maka U dan V adalah solusi. Nah, sekarang kita sudah peroleh solusi real ya. Jadi U-nya adalah E pangkat alfa T cos beta T fungsi real, V juga fungsi real. Sehingga kita sudah memiliki dua buah solusi. Jadi hanya dengan menggunakan satu lambda saja, ya kita tadi menggunakan satu lambda saja kan ini, yang minus tidak kita gunakan. Ya kalau mau menggunakan yang minus tidak apa-apa, sama saja nanti hasilnya ini menjadi minus sehingga menjadi sekawannya atau konjugatnya. Ya, dan teorema ini tetap berlaku, yang kita ambil hanya ininya saja, UT dan VT-nya. Nanti kalau konjugat ini berarti minus gitu ya. Itu ya. Tinggal berubah di sini V-nya jadi minus ya. Tapi kan nanti kalau dikalikan dengan konstanta menjadi konstanta baru begitu. Ya, jadi sama saja. Kalian boleh ambil yang lambda 1 yang alfa plus I beta atau alfa min I beta. Nanti kita peroleh solusi real dalam bentuk solusi umum yang sama, yaitu ini. C1 E pangkat alfa T cos beta T ditambah C2 E pangkat alfa T sin beta T. Sehingga kita sudah peroleh solusi umumnya adalah seperti ini. Jadi bagian realnya menjadi pangkat untuk eksponen, bagian imajinernya ya masuk ke bagian yang trigonometri. Ya, jadi untuk kasus akar kompleks kita akan peroleh suatu solusi yang berbentuk perkalian antara fungsi eksponen dengan fungsi trigonometri. Ya, bagian realnya itu menjadi pangkat untuk bagian eksponen, sedangkan bagian imajinernya akan muncul di sini, di bagian yang trigonometri. Itu. Jadi kalau kita ringkas, ya kita punya 3 kasus ya tadi ya. Untuk setiap kasus kita sudah membicarakan bagaimana solusi umumnya. Yang paling mudah untuk kasus akar real berbeda. Solusinya langsung kita ambilkan dari akar realnya. Ya, kalau akar kembar maka yang kedua harus dikalikan dengan T. Sedangkan kalau akar kompleks tadi, ya, yang bagian realnya kita letakkan di eksponen, bagian imajinernya kita letakkan di trigonometri. Itu kita punya bentuk eksponen kali trigonometri. Ya, oke. Jadi hanya seperti itu saja untuk yang PDB orde 2 linear koefisien konstan homogen. Ya, kita beri ilustrasi sekarang. Jadi misalkan saya punya PDB ya orde 2 dengan syarat awal. Jadi kita memiliki apa? Masalah nilai awal. Ya. Persamaan karakteristik untuk PDB ini adalah ini kan ya, lambda kuadrat. Jadi mudah saja ini double aksen berarti ini kuadrat, ini satu aksen berarti ini lambda, kemudian ini tidak ada aksennya berarti pangkat 0 gitu ya. Lambda pangkat 0 itu 1. Tuh, jadi langsung diikuti dari sini ya, lambda kuadrat min 3 lambda min 4 sama dengan 0. Ya, kemudian ini bisa difaktorkan kan ya. Ini betul, ini 1 kali min 4, kemudian ini min 4, kurang, iya betul, ini sudah betul. Sehingga kita peroleh akarnya adalah min 1 dan 4. Sehingga solusi umumnya mudah, langsung kita masukkan saja lambda 1-nya di sini min 1 dan lambda 2-nya di sini 4. Tinggal nanti kita tentukan solusi khususnya. Ini solusi umum ya, kenapa? Karena masih memuat konstanta sebarang. Nah, untuk solusi khususnya kita terapkan ini syarat awal ini. Ya, jadi misalkan di sini X0 sama dengan 1. Berarti kita masukkan
X pada saat T sama dengan 0 kan. Ya, T sama dengan 0 kan di sini berarti C1 ya di sini nanti jadi ini 1 ya jadi C2. Jadi C1 ditambah C2 nanti sama dengan 1. Kemudian untuk yang ini berarti kita perlu menurunkan dulu X-nya. X yang ini kita turunkan, kemudian nanti T-nya diisikan 0 ya ke hasil turunannya, nanti hasilnya harus sama dengan min 6. Ya, jadi seperti ini kan. Ya, jadi untuk X0 sama dengan 1, kita masukkan, kita peroleh satu persamaan dalam C1 dan C2, kemudian untuk yang X aksen 0 sama dengan min 6, kita perlu cari X aksennya dulu. Setelah itu kita masukkan T sama dengan 0. Kita peroleh min C1 ditambah 4C C2. Gitu, karena di sini diisi 0. Ya, hasilnya tadi harus sama dengan ini kan, min 6. Nah, berarti sekarang saya sudah punya dua buah persamaan dalam C1 dan C2. Dan ini saya rasa tidak sulit ya untuk menentukan nilai C1 dan C2-nya. Kalian bisa langsung eliminasi ya, ini kalau dijumlahkan kan ini akan hilang C1-nya ya, tinggal C2. Kalau dijumlahkan ini saya punya apa? Ini 5 C2 sama dengan apa? 1 ditambah min 6, min 5. Jadi 5 C2 sama dengan min 5, nanti kita peroleh C2-nya sama dengan min 1. Kalau C2-nya sudah min 1, ya maka C1-nya harus 2, agar kalau C1 ditambah C2 ini nanti hasilnya harus sama dengan 1. Ya, jadi solusi khusus untuk masalah nilai awal contoh kita ini, ya, tinggal kita masukkan C1 dan C2-nya ke sini kan. Ya, C1 dan C2-nya sudah peroleh, C1-nya itu 2, C2-nya adalah min 1. Nah, tentu saja ini kalian bisa cek dan recheck apakah betul ini adalah solusi. Mudah saja ya, setiap kali kita memperoleh suatu solusi persamaan diferensial biasa atau masalah nilai awal harus dicek ya apakah ini sudah benar. Jadi ini pekerjaan yang selalu dapat dicek apakah jawaban yang kita peroleh sudah benar atau belum. Ya, jadi kalau kita akan mengecek berarti ini harus memenuhi persamaan ini kan X double aksen min 3X aksen min 4X. Jadi kita cari dulu turunan kedua dan turunan ya, turunan pertamanya saya kira mudah ini ya, minus 2E pangkat minus T, kemudian ini minus 4E pangkat 4T. Kemudian turunan keduanya adalah ini ya, turunan keduanya ini diturunkan lagi. Berarti 2E pangkat minus T, kemudian ini minus 16. Dan kita masukkan ke persamaan kita. Ya, kita masukkan ke persamaan kita, yang ini 2, yang ini harus dikalikan 3, dikalikan min 3, jadi dapat 6. Ya, kemudian ini harus dikalikan min 4, jadi min 8. Ya, kemudian yang bagian yang E pangkat ini juga kita kumpulkan ya. Jadi yang turunan kedua itu min 16, ya kan? Kemudian yang turunan pertama itu harus dikalikan dengan min 3. Berarti min 3 kali min 4 jadi 12, ya kan? Nah, kemudian untuk yang X itu dikalikan dengan min 4. Jadi min 4 kali min 1 jadi 4. Ini kita jumlahkan, ya. Jadi kita kerjakan masing-masing ya untuk yang E pangkat min T dan E pangkat 4T gitu. Kita langsung pisahkan. Ini jelas ya, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Akibatnya kita peroleh semuanya nanti 0. Jadi betul, sudah memenuhi persamaan yang diberikan. Ya, nanti nilai awalnya sudah sesuai, X0 kita masukkan 2 dikurangi 1, 1 ya. Terus X aksen 0 berarti min 2, min 4, hasilnya min 6. Itu sudah sesuai. Jadi inilah solusi untuk masalah nilai awal. Ya, oke. Nah sekarang contoh berikutnya, ya, saya berikan contoh berikutnya. Jadi PDB orde 2 ya linear homogen. Nah di sini juga ada syarat awal, ya. Jadi ini masalah nilai awal juga. Nah kalau kita cek di sini persamaan karakteristiknya akan menjadi begini ya, lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 9 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita akan punya bentuk lambda plus 3 dikuadratkan, ya kan, sama dengan 0. Sehingga kita hanya memperoleh satu akar real, yaitu min 3. Ya kan? Nah ini kalau difaktorkan, kalau kita cek diskriminannya kan, berapa ini B kuadrat, 36 dikurangi 4 kali 9, 0 kan? Jadi ini kasus yang kedua, kasus diskriminan sama dengan 0. Nah solusi umumnya tadi ya, solusi umumnya adalah apa? Solusi yang pertama adalah E pangkat lambda T, solusi yang kedua adalah T E pangkat lambda T kan?
Berarti masing-masing kita kalikan dengan konstanta, kita peroleh bentuk umum yang seperti ini. Ya, tinggal nanti lambdanya kita isi dengan ini kan, min 3. Udah, seperti itu tinggal nanti kita cari solusi khususnya dengan memanfaatkan nilai awalnya. Ya, jadi kita butuh mencari apa? X aksen ya. Kita perlu mencari X aksen untuk menentukan ini C1 dan C2. Gitu. Yang pertama, untuk syarat awal yang tidak mengandung turunan ya, X0 sama dengan min 2 ya. Kita masukkan saja ya. Kalau solusinya seperti ini, T-nya 0 kan ini nggak ada, hilang. Berarti hanya ada ini saja ya, C1 saja ya. Nah, C1 sudah langsung ketemu min 2. Kemudian X aksennya jangan lupa di sini ada perkalian dua fungsi ya. Jangan lupa ini perkalian dua fungsi, berarti ini diturunkan, ini dibiarkan, kemudian ditambah dengan ini yang dibiarkan, ini yang diturunkan. Hati-hati ya. Jadi untuk turunannya itu kita menggunakan sifat turunan perkalian dua buah fungsi. Ini ya, ini turunannya. Kalau kita masukkan T sama dengan 0, maka kita akan peroleh begini kan, minus 3 C1 plus C2. Hasilnya harus sama dengan 4. Nah, kita sudah punya C1-nya min 2, ya mudah ya mencari C2-nya. Ya, mudah mencari C2-nya. Jadi ini sudah berapa? 6. Berarti C2-nya supaya ini jadi 4, harus C2-nya adalah min 2. Sudah selesai. Jadi ini C1-nya, ini adalah C2-nya. Kebetulan sama-sama hasilnya min 2 ya. Itu sehingga kalau mau dirapikan ya ini min 2-nya dikeluarkan saja sehingga kita peroleh solusi khususnya adalah, sekali lagi kalian bisa cek dan recheck. Ya. Tuh, ya, cek dan rechecknya saya kira ini tidak sulit sama sekali, hanya diturunkan sampai 2 kali kemudian disubstitusikan ke persamaan yang diberikan. Kemudian kita cek apakah kita kumpulkan ya yang ada min 3T ini yang mengandung T ya, dan yang tidak mengandung T. Ya, yang tidak memuat T ini kita kumpulkan, ini hasilnya 0, yang memuat T juga hasilnya 0. Sehingga nanti semuanya hasilnya 0. Kemudian syarat awalnya juga kita cek ya. Ini X0-nya tadi mana? X-nya kalau dimasukkan X0 ya itu adalah min 2. Betul ya? Min 2. Ya, kemudian X aksennya tinggal dimasukkan ke sini untuk T sama dengan 0. Jadi apa ini? Min 2, 4 ya? Udah betul. Udah, jadi ini adalah ilustrasi untuk kasus diskriminan sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat contoh untuk kasus yang ketiga ya. Di sini kita lihat kita punya masalah nilai awal seperti ini, kesamaan karakteristiknya langsung dari sini ya. Terus kita cek diskriminannya ini adalah min B kuadrat ya. B kuadrat berarti 36 dikurangi 4 kali 13. 4 kali 13 itu pasti lebih dari 36 ya. Berarti negatif pasti. Nah, ini ketemu 52 ini ya. Ya, nah berarti akar karakteristiknya nanti seperti ini kan ya, pakai rumus ABC ya. Min B itu berarti 6 plus minus akar B kuadrat 36 min 4 AC. 4 kali 13 ya itu 50. Ya. Nah, akibatnya nanti kita punya ini apa? 36 dikurangi 52 itu berapa? 16 ya. Ya kan? Minus 16. Ya, kalau di akar berarti apa? 4i. Ya kan? 4i. 4i dibagi 2 nanti 2i, yang 6 dibagi 2 nanti hasilnya 3. Ya, nah sudah berarti ini adalah apa? Alfanya ya. Bagian realnya kan alfa, kemudian ini 2 adalah beta. Ya, sehingga nanti solusi umumnya adalah, ingat yang alfa tadi kita letakkan di bagian eksponen. Jadi E pangkat alfa T kan. Jadi alfanya 3, kemudian yang bagian imajinirnya saya letakkan di bagian trigonometrinya di sini. Ya, jadi ini sudah diperoleh solusi umum. Ya, ingat di sini alfanya 3, betanya 2. Di sini alfa untuk yang eksponen, beta untuk yang trigonometri. Sudah, tinggal kita
masukkan syarat awal untuk memperoleh C1 dan C2. Ya, berarti kita memerlukan turunan pertama nanti. Ya, turunan pertama nanti kita peroleh kalau kita substitusikan ke syarat awal, ya X0 sama dengan 0 dan X aksen sama dengan 6, seperti tadi ya, nanti kita peroleh C1-nya 0. Sehingga nanti, betul ya, C1-nya 0 ya. Kalau kita masukkan ke sini, T-nya 0 kan berarti, ya yang ini 0 kan ya, berarti tinggal ada C1 saja. Ya, nah ini C1 kalau saya isi ke sini sama dengan 0, berarti C1-nya sama dengan 0. Berarti nanti sisa tinggal ini saja. Ya, tersisa yang E pangkat 3T C2 sin 2T. Ya, nah kemudian kita cari turunan pertamanya untuk memasukkan syarat awal yang hati-hati ini perkalian dua fungsi kan? Ya, perkalian dua fungsi. Jadi kalau yang ini dulu yang diturunkan, yang E pangkat 3T ini yang diturunkan, maka kita punya suku yang ini. 3 sin 2T karena yang sin 2T dibiarkan. Kemudian yang E pangkat 3T ini dibiarkan, ini yang diturunkan, kita punya 2 cos. Ya kan? 2 cos, 2 T. Setelah diperoleh X aksen, tinggal kita masukkan T sama dengan 0 ke sini. Di sini 0, sisanya yang ini ya, berarti 2 C2. Gitu. Ya, 2C2 nanti hasilnya harus sama dengan 6 kan? Jadi C2-nya sama dengan 3. Sehingga nanti solusinya, solusi khususnya adalah tinggal ini saja. C2-nya diisi dengan 3. Nah, sekali lagi ini mudah diperlihatkan bahwa ini akan memenuhi soal kita. Ya, jadi cek dan recheck. Caranya sama persis dengan kedua contoh yang sebelumnya. Gitu. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita sudah belajar cara memperoleh solusi dari PDB orde 2 linear koefisien konstan yang homogen. Ya, jadi intinya kita harus menemukan dua buah solusi basis ya, dan akhirnya kita akan memperoleh 3 kasus, yaitu akar real berbeda, akar kembar, dan akar kompleks. Untuk akar real berbeda, mudah langsung dimasukkan nilai lambda yang kita peroleh. Untuk akar real kembar, untuk solusi yang kedua tinggal dikalikan T, ya. Solusi yang pertama kita kalikan dengan T. Untuk yang akar kompleks kita gunakan bagian real dan bagian imajinernya. Kita peroleh bentuk perkalian antara eksponen dengan trigonometri. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nanti soal-soal latihan bisa kalian lihat di buku acuan ya, buku referensi. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya di materi yang non homogen ya, di materi yang non homogen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.